Duduknya sudah nyaman? Memang. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Dita. Di sini saya sebagai konselor. Bisa perkenalkan diri? Nama saya Agas. Oh, Agas. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Gimana tadi perjalanan ke sini? Cukup macet. Oh, Di cukup jalan. macet. Ya. Iya, tapi akhirnya sampai juga ya. Sampai dengan selamat. Nah, di sini kita akan melakukan proses konseling. Sebelumnya, apakah Aga sudah pernah sebelumnya? Belum. Belum, berarti ini pertama kali ya? Pertama kali. Nah, sini saya akan jelaskan dulu ya. Konseling adalah proses bantuan yang diberikan oleh saya di sini selaku konselor kepada Agas ini konselingnya ya. Iya. Nah, dalam konseling ini kita ada asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Jadi di sini Agas bisa menceritakan semuanya kepada saya. Jadi Agas nggak usah malu gitu, karena sini kan ada asas kerahasiaan ya. Jadi insya Allah saya bisa menjaga rahasia Agas ini. Lalu ada asas keterbukaan. Jadi Agas ini bisa cerita apapun ke saya gitu. Nah, sini juga Agas datang dengan sukarela ya. Iya. Nah, lalu dalam proses konseling ini ada waktunya sekitar 30 sampai 45 menit. Bagaimana? Setuju ya? Setuju. Ya. Ya, setuju. Kita bisa mulai ya proses konselingnya ya. Bisa. Ya, nah, ada yang bisa Agas ceritakan kepada saya? Jadi kalau kesah saya hari ini atau mungkin belakangan ini tentang COVID-19 ini, tentang pandemik ini. Oh, pandemi ini ya. Iya. Lalu pandemi ini membuat cara belajar saya berubah. Ya, berubahnya lumayan besar dari cara belajarnya, cara memahami materinya, dan yang lain sebagainya. Oh, sebelumnya di sini saya izin mencatat ya. Iya. Dan di sini Agas merasa terganggu ya dengan adanya pandemi ini karena Iya. dapat mengganggu aktivitas, terutama Belajar. aktivitas akademik ya. Iya. Belajar ya. Nah, kira-kira apa sih Agas tuh melakukan apa gitu di saat pandemi ini gitu? Di saat pandemi ini biasanya keseharian saya itu makan, belajar, bermain gawai, bermain game, ya, seperti itu terus diulang-ulang setiap harinya. Oh, berarti tiap harinya kayak gitu terus ya? Iya. Main handphone, atau gawai ya, lalu Iya. belajar, tidur seperti itu. Nah, untuk proses pembelajaran sendiri di sekolah itu bagaimana? Kan kalau di sekolah kan dia kamu masuk sekolah, kamu masuk kelas belajar gitu. Semenjak ada pandemi ini, gimana sih proses belajarnya? Kalau di sekolah itu biasanya dalam sehari ada 9 jam pelajaran. Dalam satu jam pelajaran itu ada 45 menit biasanya. Nah, setelah pandemi ini belajar di rumah, waktu belajarnya sama 45 menit, tapi waktu belajarnya dipotong jadi hanya 5 jam pelajaran. Tapi itu sesuai dengan jadwalnya? Tidak, jadwalnya jadwal baru lagi, jadwal yang khusus buat pandemi ini. Oh, berarti berbeda dengan jadwal sebelumnya ya. Ya. Menurut Agas merasa keberatan nggak sih dengan pembelajaran ini? Sekarang kan kalau ibu boleh tahu pelajarannya via daring ya? Iya, via daring. Iya. Ada hambatan nggak sih dalam pelaksanaan pembelajaran ini? Hambatan via daring itu biasanya kendalanya di jaringan, dan kendalanya itu setiap guru itu memberi materinya beda-beda dan cara belajarnya pun beda-beda setiap guru. Apalagi guru yang hanya memberikan tugas tanpa memberi materi yang jelas. Jadi setiap ada jam pelajaran tersebut hanya memberikan tugas, tidak kurang materinya. Oh, jadi dalam pas pembelajaran ini ada beberapa guru yang hanya memberikan tugas tanpa memberikan materi. Iya. Nah, apakah Agas dan teman-temannya merasa keberatan akan hal itu? Merasa keberatan
Dan itu juga sudah konfirmasi kepada wali kelas saya, dan ya yang wali kelas saya bilang udah ikutin aja alur pembelajaran yang diberikan guru tersebut. Berarti di sini Agas dan teman-teman sudah memberitahukan kepada wali kelas akan keluh kesahnya yang mengenai guru tersebut, tapi guru Iya. tersebut bilangnya seperti itu. Iya, wali kelas bilang seperti itu. Lalu dari pihak Agas dan teman-temannya ada nggak sih kayak bilang lagi gitu, minta tolonglah kepada wali kelas agar diperbaiki gitu cara belajarnya atau gimana kepada guru tersebut? Sepertinya sudah, tapi kurang kurang berpengaruh sih. Kurang berpengaruh ya. Ya. Lalu itu apakah menjadi salah satu hambatan Agas dalam belajar? Iya, salah satu hambatannya terutama itu gurunya dan jaringan. Ya, kan cuman itu aja sih kendalanya. Oh iya, sekarang kan udah masuk akhir semester ya. Iya. Nah ini kan biasanya di tiap semester itu pasti ada UTS atau UAS atau ulangan harian gitu kan. Nah sebelumnya ada ulangan harian nggak sih atau UTS gitu sebelum UAS ini? Kalau ulangan harian sudah pastinya ada setiap minggu, sepertinya ada ulangan harian. Itu dilakukan secara daring? Secara daring. Tapi kalau PTS itu seperti tidak ada, langsung ke ulangan harian atau enggak penilaian akhir semester. Oh berarti langsung saja gitu Iya. ya. Nah untuk UAS ini dibekali tidak sih dari guru-gurunya atau harus seperti apa? Ada pengarahan tidak? Ada pengarahan, contohnya diberikan kisi-kisi yang bisa dibilang cukup membantu. Tapi ada salah satu mata pelajaran yang sudah diberikan kisi-kisinya, sudah dipelajari dan sudah melakukan ulangan tersebut, tapi satu kelas nilainya bisa dibilang sangat kurang. Sangat kurang. Kalau boleh tahu itu dalam mata pelajaran? Dalam mata pelajaran prakarya. Prakarya. Ya. Kalau boleh tahu apa sih yang menyebabkan nilainya tuh bisa dibilang anjlok semua ya, satu kelas semua. ini? Apa sih penyebabnya? Apakah dari pemahamannya kurang atau materi yang diberikan juga tidak sesuai dengan apa yang diujikan? Materinya sesuai, yang sudah dipahami, sangat paham. Ya, soalnya pun tidak terlalu susah, bisa dibilang cukup gampang untuk dijawab. Tapi nilainya ya seperti itu, anjlok. Nah, di sini Ibu bertanya, tadi kamu mengatakan bahwa bisa dibilang ulangannya tidak terlalu susah ya? Cukup mudah. Nah, cukup mudah, tapi kenapa nilainya anjlok? Apakah kamu ada bermasalah dalam hal lainnya atau bagaimana? Nilai yang anjlok itu merupakan nilai murni nilai penilaian akhir semester kemarin. Belum ditambah nilai-nilai seperti ulangan harian, tugas dan lain-lain. Oh berarti itu belum digabungkan juga belum, ya? Ya. Oh berarti yang Agas terima itu kemarin nilai murni, belum ditambah lain-lain. Nilai yang lain. Oh iya, setahu saya juga bahwa nilai itu ada yang lainnya gitu, tidak hanya nilai akhir semester saja. Ada kan Agas suka diberi tugas kan? Ada tugas ulangan harian, itu salah satu untuk nilai itu gitu. Jadi nggak hanya satu nilai itu aja. Iya. Lalu apa sih persiapan Agas untuk melaksanakan UAS ini? Persiapannya sudah pasti sangat matang ya. 1 minggu sebelum ulangan dilaksanakan saya sudah belajar dengan giat. Pagi, siang, kadang malam pun belajar. Oh, belajar terus ya? Iya. Nah, untuk proses belajar sendiri, selain dari materi yang diberikan guru, Agas tuh nyari gak sih materi-materi lain? Entah dari internet atau apa? Bisa aja nyari, apalagi ada beberapa materi yang belum disampaikan oleh beberapa guru. Jadi para siswa itu harus mencari materi tersebut di internet, seperti di Google, di YouTube, atau di media yang lainnya.
Oh, berarti ada ya, ada usaha Iya. usahanya. Nah, kira-kira materi apa sih yang benar-benar agak sulit pahami gitu? Materi yang sulit dipahami itu fisika, matematika tentunya, cuman hitung-hitungan aja sih. Lebih ke hitung-hitungan ya. Iya. Karena tadi saya kan ngebahas mengenai UAS ya. Ada nggak sih pelajaran ekstra yang diberikan oleh guru-guru tersebut gitu, terutama guru fisika, guru kimia yang berbaur hitung-hitungan tuh ada tidak sih? Pelajaran ekstra kayaknya tidak ada sih. Maksudnya ini guru memberikan pelajaran lebih gitu, dalam arti misalkan mengajarkan lebih gitu, apalagi matematika dan fisika kan butuh pemahaman yang itu ya. Tidak sih sepertinya. Cuman dikasih beberapa contoh dan suruh digalinya sendiri. Berarti di sini Agas dan teman-teman semua ini mencari materi selebihnya itu sendiri ya. Iya, untuk latihannya kan cari soal-soal sendiri baru nanti dikerjakan sendiri. Oh ya, nah untuk UASnya daring juga ya? Daring juga. Nah, baik tadi Agas mengatakan bahwa selama masa pandemi ini semuanya agak terganggu ya. Yeah. Dari segi pelajaran segala macam, dimulai dari pelajaran yang diberikan, lalu masalah ada beberapa mata pelajaran yang sulit juga, apalagi sekarang sudah menginjak UAS ya. Iya, sudah nah, sudah akhir semester. Menurut Agas lebih enak mana sih, daring atau langsung gitu dalam pelaksanaan? Yang pertama mungkin proses pembelajaran, yang kedua proses ujian gitu, itu lebih menguntungkan yang mana? Kalau proses pembelajaran menurut saya lebih enak secara langsung dibandingkan daring. Karena kalau langsung itu kita bisa lebih berinteraksi kepada guru yang bersangkutan. Kalau ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan langsung kepada guru itu. Jadi karena ini juga masa pandemi ini bukan kemauan kita juga kan, jadi mau tidak mau belajar di rumah. Nah di sini belajar di rumah secara online, di sini Agas juga kan tadi sudah mendapatkan materi. Nah alangkah lebih baiknya Agas lebih mencari lagi gitu ya informasi-informasi, karena mungkin apa yang diberikan sama guru dari gurunya kurang lengkap mungkin ya. Mungkin. Nah iya kurang lengkap. Nah sekarang kan lagi masa kayak gini kan, kita ambil hikmahnya aja gitu. Nah sini Agas bisa lebih apa ya, ibaratnya mengoptimalkan diri gitu, bisa belajar sendiri, lalu diskusi bersama teman-teman. Pokoknya Agas melakukan semuanya itu lebih ke kemauan diri Agas sendiri gitu, bagaimana caranya bisa melewati masa ini, karena kan lumayan panjang juga ya. Lumayan panjang, udah sekitar 3 bulan, tapi bentar lagi ini beres kan. Semoga beres. Pokoknya diambil hikmahnya aja, harus tetap semangat, karena ya ini bukan kemauan kita juga ya. Belajarnya terus meskipun ada beberapa halangan, rintangan, mungkin dari guru, entah dari diri Agasnya, entah dari apa, pokoknya harus bisa dilalui dengan baik gitu ya. Ya. Gimana perasaannya Agas setelah melakukan proses konseling? Cukup lega, ada beberapa masalah yang bisa ya dibicarakan ya. Ya tadi lebih kepada masalah pembelajaran ya. Masa pembelajaran nanti juga sudah kita bahas. Nah untuk mengingat waktu, kita sudah sepakati di awal 30-45 menit, dan sekarang waktunya sudah habis ya. Ya kita bisa akhiri ya. Nah mungkin lain kali ada kesempatan Agas bisa datang lagi ke sini untuk menceritakan permasalahan lainnya. Terima kasih atas waktunya ya. Ya terima kasih. Sama-sama. Keluar bang. Silakan.